Jadi ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Apa kurban sunnah dan kurban wajib? Yang termasuk kurban sunnah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selalu memuji atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, rasa syukur yang terus kita hembuskan minimal dari mulut kita. Lebih dalam lagi, kita berusaha semaksimal mungkin mulai dari sel-sel tubuh kita yang paling kecil juga merasakan rasa syukur atas segala nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum, jika engkau kufur, mengingkari atas segala nikmatnya, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, yang insya Allah kita semuanya berupaya dan berusaha semaksimal mungkin mencontoh atas segala apapun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui mempelajari hadis-hadis yang ya sudah bisa kita akses, mulai dari HP, buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya. Bapak-bapak serta ibu-ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba belajar bersama menggali tafsir surat yang paling pendek sekali, ya, surat paling pendek di dalam dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Surat apa itu? Surat apa yang paling pendek? Al-Kautsar, ya. Insya Allah semuanya hafal, ya. Ini surat favoritnya Ustadz Fikri, ya. Jadi pendek tapi bermakna, gitu ya. 3 ayat, dan 3 ayat ini ya insya Allah akan kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi paling pendek 3 ayat surat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini surat yang saya katakan tadi itu, surat ini adalah surat paling pendek, dan masih ada sedikit perselisihan apakah surat ini termasuk surat Madaniyah atau Makkiyah. Apa Madaniyah, Makkiyah itu? Madaniyah itu adalah surat-surat yang diturunkan pada saat Rasulullah menerima wahyu itu di Madinah. Sedangkan Makkiyah adalah surat-surat
yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul di Mekah, gitu ya. Ada surat Makkiyah, ada Madaniyah, gitu ya. Sebelumnya kita artikan bersama-sama surat ini. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, membenci Rasulullah, gitu ya, dialah yang terputus. Ya. Kita belajar terlebih dahulu, kita bacakan asbabul nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat surat ini, gitu ya. Jadi setiap surat, setiap ayat atau wahyu yang diturunkan atau difirmankan Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, semuanya ada sebab-sebabnya, gitu ya. Satu contoh misalkan surat Al-Lahab, gitu ya. Al-Lahab yang pada saat Ramadan kemarin saya sampaikan ke anak-anak. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Ini menceritakan ini disampaikan pada saat pamannya Rasulullah, Abu Lahab, ya, menentang dakwahnya Rasulullah secara secara terang-terangan yang disampaikan kepada keluarga Rasulullah, gitu ya. Jadi ada sebab-sebabnya, gitu ya. Kenapa surat Al-Lahab itu turun? Begitu juga dengan surat ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas Al-Malik radhiyallahu anhu terkait asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini adalah bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum, ya. Setelah menundukkan, setelah itu gitu ya, menundukkan sedikit dan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah, begitu ya. Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membacakan surat Al-Kautsar. Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya artikan saja, Al-Kautsar adalah sebuah sungai, telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga, ya. Jadi hadis ini hadis ini Al-Kautsar sementara ya bermakna telaga yang ada di surga yang diberikan kepada Rasulullah, gitu ya. Padanya terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Ya. Jumlah wadah-wadah atau bejana-benjananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang itu kan tidak terhitung, ya. Makanya kalau dulu mungkin kemah atau apa tidak bisa tidur, suruh ngitung bintang-bintang sampai tertidur. Tapi zaman sekarang bukan menghitung bintang, apa? Kambing, ya. Kambing 1, 2, 3, 4 sampai tertidur begitu, ya. Gitu. Jadi diusir darinya seorang hamba, maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Jadi pada saat itu ya nanti begitu ya ada sebuah percakapan gitu ya, Tuhan dengan Allah. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya sesudahmu. Jadi ada umat yang dibela oleh Rasulullah, wahai Tuhanku, itu umatku gitu. Tapi Allah menyampaikan kepada Nabi bahwa
dikatakan sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya. Berdasarkan asbabun nuzul ini, sebagian ulama berpendapat bahwa tadi itu disampaikan Al-Kautsar itu diturunkan di Madinah, ya, di Madinah. Tapi ada yang menyampaikan bahwa Al-Kautsar itu diturunkan di Mekah. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak memperbincangkan ini diturunkan di Madinah atau di Mekah. Yang surat ini turun berkenaan dengan seseorang yang pada saat itu di zamannya Rasulullah yang bernama As bin Wail. As bin Wail ini menghina Rasulullah, gitu ya, menghina Rasulullah sebagai abtar. Nah, abtar tadi ayat keberapa? Ayat yang ketiga, ya. Abtar, terputus, gitu ya. Terputus karena apa? Karena putra beliau, putra Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, itu sebagian besar meninggal. Bahkan pada saat itu, pada saat menghina itu meninggal, gitu ya, meninggal, sehingga nasabnya terputus. Lalu Allah menurunkan surat ini memberitakan bahwa As bin Wail, gitu ya, As bin Wail ini yang menghina Rasulullah yang terputus nasabnya tadi itu, gitu ya, sebagai apa? Orang yang malah abtar, terputus, gitu ya, terputus. Jadi yang menghina Rasulullah. Peristiwa itu terjadi di Mekah sehingga ada yang mengatakan bahwa surat ini turun atau surat dikatakan surat Makkiyah. Lalu tafsir per ayat yang kita bacakan pertama kali tadi itu, ayat yang pertama adalah inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Ya, kata a'toina itu adalah berasal dari kata a'to yu'ti, yang artinya adalah memberi, yang biasa digunakan untuk pemberian yang menjadi pemilik seseorang, gitu ya, memberikan, gitu ya. Al-Kautsar berasal dari kata, bisa jadi kata Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar itu selain tadi itu diartikan sebagai telaga, ada yang memaknai sebagai telaga yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu. Al-Kautsar juga berasal dari kata katsir. Apa katsir? Banyak, ya, yang artinya banyak. Bisa digunakan untuk menunjuk sebuah bilangan, ya. Alhamdulillah jamaah hari ini katsir, begitu ya. Jamaah hari ini banyak, gitu ya, katsir. Kebalikannya qalil. Jamaah hari ini sedikit. Jadi katsir di sini adalah berarti banyak makna. Jadi Al-Kautsar dalam ayat ini, ada yang berpendapat maknanya adalah sungai tadi itu, sungai yang ada di surga, begitu ya. Ada yang berpendapat maknanya adalah keturunan Rasulullah yang banyak. Jadi pemaknaan, karena tadi itu asbabul nuzulnya karena hinaan siapa tadi? As bin Wail tadi itu kepada Rasulullah SAW, yang merupakan lawan dari abtar, lawan dari terputus tadi itu, gitu ya. Jadi sebenarnya makna-makna ini tidak saling bertentangan, tapi saling terkait. Al-Kautsar yang telaga tadi itu, Al-Kautsar yang nikmat yang banyak tadi itu, gitu ya. Al-Kautsar yang Rasulullah memiliki keturunan yang banyak, gitu ya. Itu tidak bertentangan. Jadi masih ada kaitan dan kaitannya. Lalu di dalam sebuah tafsir Fidilal Quran, yaitu dari pengarangnya yaitu Sayyid Qutb, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak dan melimpah ruah yang tidak bisa dihalangi dan tidak ada putus-putusnya. Nikmat. Jadi, dan biasanya setiap orang memaknai
kenikmatan itu berbeda-beda. Ada yang memaknai kenikmatan yang dari Allah itu bisa jadi hanya berupa materi, berupa fulus, begitu ya. Kalau fulusnya terus ada tiap hari ngitung. Tadi malam saya ngitung uang dengan Pak D, kotak yang kita buka itu ya. Katanya ada anaknya mertua itu bilang, "Wah, nek tiap hari ngitung duit kayak gini ya lumayan ya," gitu-gitu ya. Alhamdulillah isinya berapa Ustaz? 1.700.000-an ya. Mudah-mudahan yang berinfak dimurahkan rezekinya, termasuk kita semuanya, gitu ya. Nah, dikatakan dari itu yang tidak terputus-putus tadi itu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana memaknai kenikmatan Allah, gitu ya. Bukan hanya berupa harta benda, tapi kenikmatan sehat itu juga kenikmatan, ya. Kenikmatan. Tapi bisa jadi ada yang memaknai sakit-sakitan itu juga nikmat, gitu ya. Ustaz Fikri saya ini kalau nggak nyelo cetak yang greges, gitu ya. Lah itu turun ke bawah diare, gitu ya. Macam-macam, gitu ya. Dimaknai nikmat, alhamdulillah saya sakit, dosa saya akan terkurangi, gitu ya. Itu jika sakitnya disyukuri dengan sabar, gitu ya, disabar. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita bersyukur atas segala nikmat yang banyak tadi itu yang tidak terputus-putus, maka Allah berfirman, fasholli, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan berkorbanlah, gitu ya. Jadi sholat, sedangkan apa ini wanhar, inharnya itu bisa jadi berarti ini apa, pangkal leher, gitu ya. Bisa berarti pangkal leher kalau diartikan secara bahasa, gitu ya. Tempat meletakkan kalung, leher, anhar. Dari sana muncul makna penyembelian, karena penyembelian itu ya, penyembelian onta pada saat itu di bagian leher, bukan bagian perut, begitu ya, atau mungkin bagian ekornya ya. Kalau ekornya nggak mati, gitu ya. Jadi bagian leher, ada yang mengerti ya, secara makna juga bisa berarti leher. Jadi setelah diberi penegasan nikmat yang banyak tadi itu, maka Rasulullah diarahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan cara apa? Sholat dan berkorban. Sholat dan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Sedangkan Ibnu Jarir menjelaskan bahwa maknanya adalah jadikan seluruh sholatmu untuk Tuhanmu. Ya, kita sholat di sini li rabbi, ya, untuk Tuhan kita, bukan untuk siapa-siapa, ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk karena biar istri kita senang, biar suami kita senang, biar tetangga kita melihat, biar ya siapa yang, gitu ya. Jadi bukan, tapi hanya untuk Allah. Itu apa? Li rabbika tadi itu, ya. Begitu juga dengan hewan sembelihanmu. Hewan sembelihan kita semuanya hanya untuk Allah. Makanya di sebuah ayat dikatakan bahwa Allah tidak menerima dagingmu, tidak menerima darahnya, tapi Allah menerima ketakwaanmu. Ketakwaanmu. Kalaupun di situ ada daging yang sebagian kita makan sendiri dan sebagian kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sebagai bentuk sosial kita. Oh ya, ini menyinggung sebentar. Jadi tadi pagi itu juga saya menyimak sebelum sholat subuh. Jadi ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Apa kurban sunnah dan kurban wajib?
Dan termasuk kurban sunnah itu adalah kurban yang insya Allah yang akan kita lakukan, gitu ya. Besok ini kurban termasuk apa lagi? Akikoh. Akikoh itu pada saat kita menyembelih hewan kurban pada saat kelahiran anak kita di umur 7 hari. 7 hari tidak bisa 14 hari. 14 hari tidak bisa, gitu ya. Bilangan-bilangan ada yang mengartikan seperti itu. Ya, tapi yang disunahkan oleh Rasulullah kelahiran di 7 hari. Tapi ada yang berpikir, aduh 7 hari saya bengap kabeh misalkan, istriku saya sakit semuanya misalkan, gitu ya, sehingga masih diulur, gitu ya. Tapi sunnahnya Rasulullah itu di 7 hari kelahiran yang dinamakan dengan akikoh. Kalau akikoh itu kita masak, setelah itu kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Dimasak gulai, sate, gitu ya. Tidak dibagikan secara langsung, ada yang dibagikan langsung kotak-kotak, gitu ya. Ada yang diundang, gitu ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Itu sunnah. Tapi kalau wajib apa? Kurban misalkan karena nazar. Dia nazar. Saya nanti kalau dapat rezeki misalkan, lulus anak saya dan lain sebagainya, saya akan menyembelih kambing misalkan. Nah, menyembelih kambing itu nazar. Nah, kurban sunnah yang dikorbankan sunnah tadi itu, si kurban boleh memakan dagingnya, gitu ya. Tapi kalau wajib tidak boleh. Kalau kurban itu tidak terbatas, begitu ya, tidak terbatas siapapun, kepada orang kaya pun, bahkan sebagai bentuk sosial kita, non muslim pun kalau itu ada tetangga kita boleh dikasih. Berbeda dengan yang wajib tadi itu. Kalau wajib si penyembelih yang nazar tadi itu tidak boleh makan sedikit pun, tidak boleh. Kalau makan harus mengganti, gitu ya. Ada yang menyampaikan yang sebesar yang dimakan, bahkan keluarganya itu juga tidak boleh makan, seperti itu. Itu makna yang kedua. Makna yang terakhir yaitu ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Salah satunya tadi As bin Wail tadi itu, yang saat itu membenci Rasulullah, maka dia abtar, dia terputus dari hidayah Allah, gitu. Terputus dari petunjuk Allah. Jadi kalau kita artikan syani'aka itu dari kata syana'an yang artinya kebencian. Jadi ayat yang pertama menetapkan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang terputus dari nikmat Allah. Ayat yang terakhir ini menegaskan bahwa orang yang membenci Rasulullah itu sebenarnya dia yang terputus, gitu ya. Jadi sekali lagi As bin Wail yang suka menghina bahwa, gitu ya, biarkan dia, sesungguhnya dia terputus, gitu ya, terputus dari keturunan dan sebagainya. Itu. Dan sebagai penutup dari tafsir surat Al-Kautsar yang surat paling pendek ini, dikatakan menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang tidak terputus-putus. Dari kenikmatan itu, maka Allah mengutus kita semuanya melalui Rasul kita, fasholli, untuk sholat dan untuk berkorban. Dan yang terakhir bahwa ya insya Allah kita tidak terputus dari petunjuk Allah dan dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kita masih mengikutinya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan berhari raya. Jadi hari rayanya Ustaz ya.
Ya, jadi ya, ya jadi. Dan saat ini insya Allah kita doakan, dan ini yang terberat, ya bisa jadi terberat setelah jamaah haji kemarin berada di padang Arafah gitu ya, walaupun di dalam tenda itu panasnya luar biasa, dan mungkin mulai tadi malam gitu ya, selisihnya 4 jam ya dengan di sini di Indonesia, mulai naik bis menuju Musdalifah, dan di Musdalifah di situ juga begitu, tidak ada naungan, tidak ada apa gitu ya, berkumpul semua jamaah haji. Setelah itu ya mudah-mudahan di sana aman-aman saja, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar baru ke Mina gitu ya, perjalanan ke Mina. Mudah-mudahan semuanya jamaah haji sehat semuanya, dan Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada Rizki dari Bu Heni yang hampir setiap akad ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan keluarganya dan murah rezekinya ya. Yang tadi itu ini juga sebagai bentuk rasa syukur beliaunya atas segala nikmatnya. Jadi sekali lagi termasuk tahun ini beliaunya berkorban berapa kambing itu Ustaz? 4 kambing ya, 4 kambing dengan nama-nama yang bisa kita lihat di mana di grup gitu ya. Mudah-mudahan kita juga ketularan ya, ketularan paling tidak minimal rasa syukur tadi itu tuh ya Ustaz.